Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, pengantar ilmu komunikasi Gizi A2, yang beranggotakan Karisma Sekarwangi, Novidi Arianti, dan Resya Putri Ayu, akan menjelaskan aliran komunikasi dalam organisasi. Aliran komunikasi organisasi adalah suatu proses dinamik dalam pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Fungsi aliran komunikasi untuk mengetahui informasi dapat terdistribusikan kepada anggota organisasi. Berkomunikasi di dalam organisasi terdapat 4 arah aliran. Yang pertama, downward communication atau komunikasi ke bawah. Upward communication atau komunikasi ke atas, komunikasi horizontal atau lateral, dan komunikasi diagonal. Downward communication. Downward communication atau komunikasi ke bawah terdiri dari pesan-pesan yang dimulai di bagian atas, hierarki, dan ditransmisikan hingga ke hierarki terendah. Komunikasi ini mendorong terbentuknya kolaborasi antara pimpinan dan bawahan. Aliran ini tidak disarankan karena pada aliran ini informasi biasanya berupa instruksi dan cenderung menimbulkan otokrasi atau tindakan sewenang-wenang bagi orang yang berada di bagian atas organisasi. Selanjutnya, outward communication. Outward communication atau komunikasi ke atas terdiri dari pesan-pesan yang dimulai di bagian bawah hierarki dan ditransmisikan naik hingga ke hierarki tertinggi. Aliran upward tidak disarankan karena beberapa alasan. Yang pertama, mudah terjadinya culture of silence atau budaya diam karena di beberapa situasi staf atau bawahan segan untuk menyampaikan informasi atau berita buruk ke atasan mereka. Yang kedua yaitu tidak terjadinya umpan balik dari atasan ke bawahan sehingga memancing kritikan atau bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik. Komunikasi horizontal atau lateral. Komunikasi ini terdiri dari pesan-pesan yang dikirimkan ke individu lain pada bagian yang sama atau sejajar dari hierarki organisasi. Di komunikasi ini, Fayol percaya bahwa rantai komunikasi alternatif diperlukan selama periode krisis. Nah, selanjutnya, komunikasi horizontal ini aliran yang disarankan karena pesan terkirim lebih cepat dan efektif tersampaikan secara horizontal. Yang kedua, menghalangi persaingan dan otokrasi karena semua bersifat setara dan berjajar. Antar anggota tidak merasa adanya perbedaan kasta jabatan sehingga hubungan kerjasama meluas. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi diagonal. Apa itu komunikasi diagonal? Komunikasi diagonal ini atau biasa disebut dengan komunikasi saling merupakan bentuk aliran yang memotong jalur vertikal atau downward atau upward dan horizontal. Di komunikasi diagonal ini, komunikasi ini disarankan karena komunikasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit dan kompleks. Seperti contohnya, staf atau pegawai dapat langsung menghubungi pimpinan untuk berdiskusi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.